amat sangat penting bagi penulis, baik pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau disingkat menjadi pola SPOK. Lalu, apa sih pengertian kalimat menurut para ahli? Pengertian kalimat menurut Cook, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola, intonasi, akhir, dan terdiri atas klausa. Lalu ada Bloomfield. Pengertian kalimat menurut Bloomfield adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Yang ketiga, menurut Hockett, menyatakan bahwa kalimat adalah suatu konstitut atau bentuk yang bukan konstituan, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lain. Di sisi lain, Ladu mengatakan bahwa kalimat adalah satuan kecil dari ekspresi. Lengkap pendapat Ladu dipertegas lagi oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari ekspresi lengkap. Sementara itu, Ramlan mengatakan bahwa kalimat adalah suatu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda yang panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Menurut Alwi, dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan, baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Pengertian kalimat menurut pendapat Grida Laksana adalah kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Menurut ahli tata bahasa tradisional di dalam buku HR, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Satuan bentuk predikat dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Subjek dengan lambang S adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok benda, suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata atau frasa benda atau nominal, kausa, atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 1. Ayahku sedang melukis. Kata ayahku itu dengan menggunakan subjek yang diisi oleh kata frasa benda. 2. Yang berbaju batik dosen saya. Yang berbaju batik dengan menggunakan subjek yang diisi oleh kausa. 3. Berjalan kaki menyehatkan badan. Berjalan kaki
memiliki dengan menggunakan subjek yang diisi oleh frasa verbal. Objek dengan lambang O adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau kausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti yang tampak pada contoh berikut ini. A. Nurul menimbang. B. Arsitek merancang. C. Juru masak menggoreng. Verba transitif menimbang, merancang, menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat di bagian ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Pelengkap dengan lambang pel atau komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Jenis kata yang mengisi pelengkap yaitu nomina, frasa nominal, atau kausa. Contoh: 1. Fasa membacakan pengagungannya puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu adalah pelengkap. 2. Salsa mendongengkan Samuel cerita Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang merupakan pelengkap. 3. Pembantu itu mengambilkan tamu air minum. Air minum itu merupakan pelengkap. 4. Ariska mengirimi nenek mukena biru. Mukena biru itu adalah pelengkap. 5. Anissa dibelikan rumah minimalis. Rumah minimalis merupakan pelengkap. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan pel. Posisinya bersifat mana suka, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nomina, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contoh: Rani mengambilkan ibunda air minum dari kulkas. Keterangan tempat. Ayu sekarang sedang les matematika. Keterangan waktu. 3. Ahmad memotong rumput dengan gunting. Keterangan alat. 4. Karena malas belajar, Naura tidak bisa mengerjakan soal. Keterangan penyebab. 5. Anak-anak SD berpegang tangan saat menyeberang jalan. Keterangan kesalingan. Pola kalimat. Berikut merupakan pola kalimat yang ada. 1. Kalimat tipe SP. 2. Kalimat tipe SPO. 3. Kalimat tipe SPPL. 4. Kalimat tipe SPCAT. 5. Kalimat tipe SPOPEL. 6. Kalimat tipe SPOCAT. Yang pertama adalah kalimat tipe SP. Dalam kalimat SP, verba transitif atau frasa verbal lazim sebagai P. Akan tetapi, ada pula pengisi P, itu berupa nomina, adjektiva, frasa nominal, dan frasa adjektiva. Contoh kalimat tipe SP. Ayah membaca. Subjek ayah. Predikat membaca. Ibu memasak. Subjek ibu. Predikat memasak. Dan yang kedua adalah kalimat tipe SPO. Predikat dalam kalimat bertipe SPO ini diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua pendamping, yaitu subjek di sebelah kiri dan objek di sebelah kanan. Contoh kalimat tipe ini yang pertama, kakak bermain sepak bola, di mana subjek adalah kakak, predikat adalah bermain, objek adalah sepak bola. Dan yang kedua adalah ibu mencuci pakaian, di mana subjek adalah ibu, predikat adalah mencuci, dan objek adalah pakaian. Yang ketiga adalah kalimat tipe SPO. Seperti halnya kalimat tipe SPO, kalimat tipe SPO ini mempunyai P yang memerlukan dua pendamping. Contoh kalimatnya yang pertama, Pak David beternak kambing.
Sebagai subjeknya adalah Pak David, predikatnya adalah beternak, dan pelengkapnya adalah kambing. Dan yang kedua adalah Pak Kevin berjualan somai. Subjeknya adalah Pak Kevin, predikatnya berjualan, dan pelengkapnya adalah siomay. Dan yang keempat adalah kalimat dasar tipe SPK. Predikat pada pola kalimat ini menghendaki dua pendamping yang berupa S di sebelah kiri dan ikat di sebelah kanan. Contohnya, yang pertama, Amin Rais tinggal di Yogyakarta, yang dimana Amin sebagai subjek, tinggal sebagai predikat, dan Jogja sebagai keterangan tempat. Yang kedua, Rani sedang makan di meja, di mana Rani sebagai subjek, sedang makan adalah pelengkap, dan di meja adalah keterangan. Yang kelima ada kalimat dasar tipe SPOPL, subjek, predikat, objek, pelengkap. Predikat kalimat tipe ini menuntut kehadiran subjek di sebelah kiri, objek dan pelengkap di sebelah kanan. Contohnya yang A ada, Adi membuatkan saya mie goreng. Adi ini bertindak sebagai subjek, membuatkan sebagai predikat, saya objek, mie goreng itu pelengkap. Yang B ada, Dwi menghadiahi adiknya boneka. Dwi ini bertindak sebagai subjek, menghadiahi bertindak sebagai predikat, adiknya objek, dan boneka itu pelengkap. Yang C ada, Pak Tono memberi Dika buah salak. Pak Tono ini sebagai subjek, memberi ini adalah predikat, Dika adalah objek, buah salak itu pelengkap. Selanjutnya ada kalimat dasar tipe SPK atau subjek, predikat, keterangan. Pada kalimat ini diperlukan oleh P, yakni subjek di sebelah kiri, objek dan keterangan di sebelah kanan. Contohnya, yang pertama ada Rizka menuang kopi di gelas. Rizka ini bertindak sebagai subjek, menuang bertindak sebagai predikat, kopi objek di gelas keterangan. Yang B ada Laras mendengar musik di halte. Laras ini bertindak sebagai subjek, mendengar bertindak sebagai predikat, musik objek di halte keterangan tempat. Yang C ada Rio dan Ajeng membeli apel di pasar. Rio dan Ajeng ini bertindak sebagai subjek, membeli sebagai predikat, apel itu objek, dan di pasar adalah keterangan tempat. Selanjutnya yaitu ada jenis kalimat. Jenis kalimat menurut jumlah klausanya itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, di mana di sini akan dijabarkan bahwa kalimat majemuk sendiri juga akan dibagi menjadi dua pula, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Mari mengenal tentang kalimat tunggal terlebih dahulu. Pengertian kalimat tunggal sendiri adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau pola kalimat yang berupa subjek dan predikat. Namun, kalimat tunggal tidak mesti berupa kalimat pendek loh, karena kalimat tunggal dapat dilengkapi atau diperluas lagi dengan menambah satu unsur dari objek, pelengkap, atau keterangan. Unsur predikat pada kalimat tunggal dapat dipilah lagi menjadi 4 macam, seperti pada contoh, kami mahasiswa Indonesia. Kami sebagai subjek, mahasiswa Indonesia merupakan predikat berupa nominal atau kata benda. Lalu, jawaban anak pintar itu sangat tepat, yang merupakan contoh kalimat tunggal adjektiva atau sifat. Contoh lainnya, sapi-sapi sedang merumpu merupakan kalimat verbal, di mana sapi-sapi merupakan subjek dan bagian merumpu merupakan kata kerja. Dan yang terakhir adalah contoh kalimat numeral, mobil orang kaya itu ada 8. 8 merujuk pada numeralia atau frasa yang menunjukkan bilangan. Beralih ke kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal, yang berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa atau satu pola kalimat. Nah, karena terdiri oleh lebih dari satu klausa, kalimat majemuk memiliki kata penghubung guna menghubungkan satu klausa ke klausa yang lain. Contohnya, hujan tiba-tiba turun ketika para mahasiswa berjalan pulang. Hujan tiba-tiba turun merupakan klausa pertama, dan mahasiswa berjalan pulang sebagai klausa kedua dengan ketika sebagai kata penghubungnya. Kalimat majemuk kan tadi dibagi menjadi dua. Mari kita kenalan dengan mereka satu per satu. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara mempunyai ciri dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dengan kedudukan tiap kalimat sederajat. Contohnya, Rinda bernyanyi sehingga mereka menari.
Sehingga sebagai kata penghubungnya, Linda bernyanyi sebagai klausa 1 dengan pola kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat, dan mereka menari sebagai klausa kedua yang juga terdiri atas pola subjek dan predikat. Jadi, klausa pertama dan klausa kedua kedudukannya setara ya. Lanjut, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk setara kan adil ya. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat ini derajat klausanya tidak seimbang, seperti pada contoh pelanggan menunggu pesanannya dengan perut yang sudah keroncongan. Dengan merupakan kata penghubung, lalu pelanggan menunggu pesanannya sebagai klausa pertama dengan pola kalimat subjek, predikat, dan objek. Lalu, perut yang sudah keroncongan merupakan klausa kedua yang terdiri atas pola kalimat subjek dan keterangan. Jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Selain itu, huruf pertama dalam kalimat langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Di dalam kalimat yang menggunakan tanda petikan dengan kalimat pengiringnya dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Contoh kalimat. Dylan mengatakan, "Aku akan pergi ke Bandung besok." Ibu berkata, "Di mana adik sekarang?" 2. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kalimat tertentu seperti bahwa, jika, dan lain-lain. Kalimat tidak langsung penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Intonasi yang digunakan kalimat tidak langsung yaitu datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Contoh kalimat, "Ayah berkata bahwa aku harus berkuliah di UNES."